cable. Ah, dulu. Jadi, apa kabelnya? Hah? Kabel boot. Exit. Dan exit juga. Exit dua. Harusnya kabel multi boot. Oke, jadi ini adalah tools donggel al multifungsi Hydra Tools donggel. Nah, kalau kamu masih pemula, Anda saranin ke kalian pakai alat ini sob. Nggak usah lagi berharap ke tools-tools gratisan yang melelahkan otak dan tenaga. Anda cukup menderita kerja siang malam koleksi tools gratisan, begadang utak-atik hanya buka pola kunci layar, download file, sibuk nonton YouTube tutorialnya, anjir Anda tertipu. Habis percuma kok takut belajar tutorialnya. Padahal sob, semua handphone yang ditutorialkan di YouTube bisa terbuka dengan mudahnya karena menurut pengalamanku, HP-nya sudah mengalami gunakan box flasher dan tools donggel sebelumnya, baik di Red maupun test point. Nah, setelahnya baru dia bisa terbuka dengan mudah, baik hanya menggunakan kode panggilan telepon, masuk menyusuri YouTube menggunakan tailback dan lain sebagainya ditutorialkan di YouTube. Anjir. Tapi kalau handphone yang masih tersegel mesinnya tidak akan pernah bisa, serius. Nah, itulah sob, dari pertama Anda servis handphone, Anda selalu ngoleksi box ataupun donggel. Karena di dalam dunia servis handphone, keduanya harus seimbang antara software dan hardware. Gitu, biar nggak salah eksekusi, ya kan? Softwarenya yang rusak, hardwarenya yang sibuk dipalu-palui. Masih mau kok jadi teknisi. Selanjutnya kita ke kabel boot. Ini namanya UMF Ultimate Multifunctional Cable. Ini fungsinya untuk menyambungkan handphone menggunakan Hydra donggel. Yang jelasin lagi sob ya. Nah, cara sambungnya seperti ini. Nah, ini adalah kabel LAN. Kabel LAN ini untuk menyambungkan sebuah handphone yang susah untuk connect menggunakan kabel mikro. Nah, contohnya seperti ini Pak. Kalau kita menggunakan kabel LAN ini, kita harus colok ke laptop menggunakan dicolokan LAN-nya seperti ini. Yang ini ada 4 di situ di bagian belakang. Ya, ini ditempatkan di situ sob. Kemudian kita sambungkan ininya sob. Kita sambungkan ini. Ini disambung di sini seperti ini. Kita sambung. Nah, ini kalau mau menyambung menggunakan via ADB, ADB bukan, via pokoknya sambungan lewat sini sob. Rata-rata handphone yang menggunakan kabel ini Samsung yang chipset Exynos sepertinya sob ya. Ini ya seperti ini kabel Exynos dan ini kabel turbo boot. Ini bisa ditekan-tekan seperti ini. Dan ini kita sambungkan ke kabel LAN laptopnya. Kalau tidak bisa menggunakan via ADB, jadi kita harus menggunakan kabel LAN, memaksa masuk ke sistem handphonenya menggunakan kabel LAN seperti ini ke driver laptopnya. Kalau yang ini hanya sambungan biasa, jadi semua HP bisa menggunakan kabel ini. Tinggal dicolok di laptop, kemudian kita colok ininya sob, seperti ini ke sebuah handphone.
Nah, contohnya seperti ini. Ini kan handphone, ya kan? Nah, ini dicolok dulu di laptop. Caranya seperti ini, dicolok dulu di laptop seperti ini. Kemudian dicolokkan ke sini. Nah, ini nggak usah lagi ditekan tombol-tombolnya. Kalau sudah pakai ini, kita nggak usah lagi pakai tombol-tombol, sob. Langsung tinggal dicolok saya seperti ini. Kita tekan, tahan di sini, tahan seperti ini. Kemudian kita colokin kabelnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, tinggal colok seperti itu, ya kan? Kalau sudah menyala di sini, berarti sudah tersambung ke handphone. Oke, kalian ngerti kan? Oke, kalau sudah ngerti kita lanjut. Ini kabel via Type-C. Nah, ini untuk Type-C-nya ya. Kalian perhatikan, ini kabel boot untuk Type-C. Ini tinggal colok di laptop, kemudian kita sambungkan ke HP. Contohnya seperti ini. Ah, ini bukan Type-C, sob ya. Cari yang Type-C, contohnya yang Type-C, yang ini ya. Ini kabel Type-C dan ini juga kabel Type-C. Nah, rata-rata handphone sekarang yang model terbaru menggunakan kabel Type-C ya. Dan ini kabel micro. Nah, kita tinggal sambung seperti ini. Karena kabel bootnya menggunakan kabel micro dan kalian menggunakan kabel Type-C, nah ini kita tinggal sambung, sob. Tinggal disambung ke sini. Seperti ini contohnya kita sambung. Nah, seperti ini. Ini dicolok di laptop. Nah, ini juga dicolok di laptop. Dicolok seperti ini contohnya, kita colok. Kalau kalian mau lihat tampilannya dulu di software Mi Hidratoolnya, kita masuk di laptop. Oke, kita lanjutkan. Silahkan ditonton di laptop. Ane akan memberikan sedikit gambaran tentang software Hidratool. Oke, kelihatan nampak jelas menu desktop di software Hidratoolsnya ya. Nah, di sini sob, macam-macam merek chipset yang bisa kita bobol pola kunci layar dan ngeflash bulan dan lainnya. Hampir semua merek yang ada dan beredar di Indonesia. Chipset seperti Samsung, MediaTek, Rachip, A20 Cortex, Motorola, Silicon, Qualcomm, Samsung Exynos, LG, Unsok, dan terakhir iPhone. Tapi di iPhone buka untuk pola kunci layar dan buka iCloud ID-nya ya, untuk softwarenya, untuk upgrade gitu. Nah, di sebelahnya untuk pekerjaan yang lebih mendalam lagi, untuk urusan test point, GTEK, direct, pasang dan cetak IC MMC di semua merek, termasuk read write file system Android, atau artinya baca tulis file di IC MMC maupun chipset UPS terbaru yang 5G. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan di Hidratool's dongle ini. Seperti itu. Karena videonya kepanjangan untuk menjelaskan semuanya, jadi Ane buatkan video lanjutannya di next content. Oke? Di video selanjutnya akan kita bahas full video tentang cara mengoperasikan Hidratool ini. Nah, gimana sob informasi review dan unboxingnya? Aku harapkan bermanfaat ya. Bermanfaat atau tidak itu urusan lo, ya kan? Terima kasih banyak sudah menonton. Tetap semangat. Saya Ampo mengundurkan diri dari telingamu. See you, dadah semuanya.